Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara memperbaiki backdoor HP Samsung yang renggang dan hampir copot. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang cara memperbaiki backdoor Samsung yang renggang dan hampir copot. Kebetulan aku baru saja kedatangan HP Samsung yang backdoornya ini sudah hampir copot ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini di bagian sisi-sisinya ini sudah mulai mengangkat dan kelihatannya ini sangat mudah untuk dicopot. Jadi ini adalah penyakit dari HP Samsung seri A maupun beberapa seri HP Samsung lainnya. Mungkin untuk HP lain juga ada yang kejadiannya sama ya, seperti ini ya. Jadi backdoornya itu setelah beberapa tahun digunakan itu akhirnya renggang dan gampang dicopot atau malah copot sendiri. Jika HP teman-teman lem di backdoornya masih lumayan kuat, itu perlu digunakan alat opening tool seperti ini ya. Namun apabila lemnya sudah tidak kuat lagi, bisa langsung dicopot menggunakan tangan tanpa menggunakan opening tool seperti ini. Kebetulan HP yang baru aku beli ini ternyata ini backdoornya sudah mulai renggang. Jadi ini bisa kita angkat tanpa menggunakan opening tool ya. Nih kalau kita coba kita angkat, ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi ini tanpa opening tool pun ini sangat mudah untuk mengangkat backdoornya karena ini terlihat sudah mulai lepas sendiri. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Nah, kalau sudah mulai mengangkat sendiri seperti ini, jadi caranya itu sangat mudah karena tidak perlu menggunakan alat tambahan, tinggal diangkat saja pakai tangan ya. Nah, ini sudah langsung terbuka ya, hanya menggunakan tangan. Dan kita lihat di sini sepertinya ini sudah pernah dilem ulang ya sebelumnya ya. Jadi di sini ada sisa-sisa lem tambahan yang berwarna hitam. Jadi ini sepertinya pemilik sebelumnya ini pernah melakukan pengeleman ulang terhadap casing atau backdoor HP Samsung A50 ini ya, menggunakan lem yang berwarna hitam. Nah, ini terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada sisa-sisa lemnya, tetapi lemnya itu mungkin lama-lama copot juga ya. Ini entah kesalahan lemnya atau kesalahan dari bodi HP ini ya. Kalau aku lihat ini lem yang sebelumnya aja ini mengering banget ya tuh. Jadi lem yang dari asli dari Samsungnya mengering, sedangkan lem yang dipasang oleh pemilik sebelumnya ini juga sudah mulai kering dan copot ya. Ini entah lemnya atau memang kontur dari bodi HP-nya ya. Jadi kalau aku lihat ini sepertinya ini mungkin ya ada masalah juga ya di masalah di apa? Di bodinya ya. Jadi bodinya ini gampang mengelupas lemnya. Oke, ini kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum kita pasangkan lem yang baru ya. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan alat yang tidak menggores ke bagian bodi HP-nya ya. Bisa menggunakan spooger plastik seperti ini atau menggunakan tangan atau jari. Dan bisa juga menggunakan bantuan alat lainnya yang agak tajam ya, terutama untuk bagian yang pinggir-pinggirnya ini ya. Jadi di bagian pinggirnya ini kita juga harus mencopot lem-lem yang ada. Oh ya, ada tips untuk mengangkat lem yang susah dicopot ya. Kita bisa menggunakan cairan WD-40 atau kalau nggak ada bisa juga menggunakan minyak kayu putih ya. Tetapi jangan terlalu banyak ya, cukup dioles tipis-tipis. Kita diamkan sebentar baru kita angkat menggunakan cotton bud atau juga menggunakan alat lainnya ya. Nah, itu bisa ya. Jadi aku pernah coba itu pakai WD-40 juga bisa. Nah, jadi nanti aku juga biasanya akan menggunakan WD-40 untuk mengangkat bagian-bagian yang sulit diangkat, terutama lem-lem yang tipisnya itu. Nah, itu biasanya itu kan kalau kita kerok masih ketinggalan ya. Nah, dengan menggunakan cairan WD-40 atau minyak kayu putih itu bisa terangkat semuanya ya tanpa sisa ya. Kemudian kita lap sampai bersih menggunakan kain atau menggunakan tisu. Sebaiknya kain ya, karena kalau tisu itu bisa meninggalkan jejak atau bisa menempel di bagian yang sedang kita bersihkan. Nah, di sini aku juga menggunakan alat sederhana, yaitu menggunakan tusuk gigi ya untuk bagian pinggir yang paling pinggir ya. Karena di bagian paling pinggir ini nanti kita akan melakukan pengeleman ya supaya lengket, dan ini supaya menutup di paling ujung dari backdoornya ya.
Wah, ini ada apa ini? Kabel ya. Oh, ini sudah di jumper ternyata ya. Jadi kalau ada kabel jumper atau lainnya harap hati-hati ya, jangan sampai putus ya. Soalnya khawatir mengganggu kinerja dari HP-nya. Kita nggak tahu yang masang jumper ini siapa ya. Oke, ini lanjut ya, kita akan membersihkan sampai selesai, terutama di bagian tempat kita menaruh lem di ujung pinggir ini ya teman-teman. Oke, untuk yang bagian bodinya ini sudah hampir selesai ya. Nah, ini sudah hampir bersih semuanya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk membersihkan yang di bagian back doors-nya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama pada bagian back doors, membersihkan menggunakan alat sederhana ya. Jadi kita bisa menggunakan tangan atau menggunakan alat lainnya seperti tusuk gigi dan lain-lain. Dan untuk mempermudah kita bisa menggunakan cairan WD-40 atau menggunakan cairan minyak kayu putih. Nah, untuk bagian backdoornya ini sudah selesai kita copot lemnya ya. Jadi ini sudah hampir mulus ya di bagian belakang ini. Lemnya sudah tercopot semuanya. Sekarang kita siap untuk memasangkan lem ke bagian bodinya ya. Oke, untuk backdoornya kalau teman-teman perlu ganti itu bisa membeli di marketplace. Sekarang ada yang menjual untuk penggantian backdoor yang sudah rusak ya. Tetapi memang kualitasnya mungkin berbeda dengan backdoor aslinya. Nah, kalau kita lihat warnanya aja beda ya bagian dalamnya ini. Kemudian untuk bagian kameranya juga ini nggak ada ya. Jadi harus mengambil dari ini ya, dari yang aslinya ya. Atau kalau ada yang jual juga bisa untuk penutup kameranya. Tetapi untuk casing backdoornya ini itu tidak termasuk penutup kameranya ya. Jadi kita hanya mendapatkan casingnya saja. Tetapi ya memang kualitasnya tidak bisa disamakan dengan yang aslinya. Warnanya pun ini sedikit berbeda. Jadi untuk backdoor yang penggantinya ini warnanya lebih tua ya, tidak ngejreng ya seperti aslinya ya. Nah, terus tulisan Samsungnya juga ini lebih redup ya. Tuh, kalau yang aslinya lebih terang, kemudian warnanya juga lebih ngejreng ya, lebih glossy ya. Kalau yang penggantinya ini warnanya ini tidak terlalu glossy. Oke, kalau gitu mari kita pasangkan backdoor ini ke bagian bodi HP-nya. Di sini kita akan menggunakan lem LCD atau lem yang biasa digunakan pada HP. Ada lem B7000 yang bening dan ada T7000 yang berwarna hitam. Jadi ini tergantung selera teman-teman ya. Kalau untuk casing yang lebih gelap itu bisa menggunakan warna hitam, kalau casing yang lebih terang itu bisa menggunakan warna yang bening ya. Untuk lem yang besar ini isinya sekitar 15 mili dan bisa digunakan untuk beberapa kali. Adapun yang kecil hanya sekitar 3 mili saja ya, untuk sekali atau 2 kali penggunaan saja. Oke, di sini aku akan menggunakan lem B7000 yang berwarna bening ya, karena ini casingnya warnanya cukup cerah. Walaupun sebelumnya ini menggunakan lem warna hitam, aku akan mencoba apakah yang bening lebih baik dibanding yang hitam sebelumnya ya. Cara mengaplikasikan lemnya itu sebaiknya itu secukupnya saja di bagian pinggir-pinggirnya ya. Nah, ini tidak perlu terlalu banyak ya. Karena kalau kebanyakan nanti pada saat akan kita buka ulang itu akan kesulitan ya, karena nanti akan terlalu keras ya. Karena ini lem kalau sudah kering lumayan keras ya. Cuma kita nggak tahu ya setelah beberapa lama akan copot lagi atau tidak ya, ini kita belum tahu ya. Sedangkan kalau yang hitam kemarin kan itu bisa copot ya, untuk yang bening kita nggak tahu nih apakah lebih kuat atau sama saja dengan yang warnanya hitam. Oke, untuk pengaplikasiannya ini tidak perlu terlalu banyak teman-teman ya, terutama untuk di bagian yang ada ininya nih, yang ada fleksibelnya ya. Kalau bisa jangan sampai fleksibelnya ini terkena lem. Karena dikhawatirkan pada saat kita bongkar ulang nanti ya, suatu saat entah kita atau orang lain yang membongkar bagian belakang ini. Jadi nanti kalau suatu saat ada orang lain yang membongkar ini, jangan sampai itu terkena di bagian fleksibelnya ya. Jadi kalau itu fleksibel dikasih lem, terus diangkat dengan paksa dan dia putus, wah itu bisa jadi masalah ya. Jadi harus mengganti di bagian fleksibelnya.
Jadi di sini kita cukup menggunakan di bagian pinggir-pinggirnya saja, tetapi kalau khawatir kurang kuat boleh kita tambahkan di bagian tengahnya juga boleh ya. Tetapi tidak perlu terlalu banyak ya. Nah, ini seperti yang di dekat kamera, misalkan kita khawatir di sini kurang kuat, boleh kita tambahkan juga secukupnya saja. Oke, sekarang kita akan melakukan pengeleman pada bagian backdoor-nya ya. Nah, di sini ada bagian yang sedikit terkelupas, ini di bagian hitamnya. Bisa dikasih lem juga ya. Sebenarnya hitamnya ini juga boleh dicopot ya kalau kita anggap mengganggu. Nah, ini aku akan lem di bagian pinggirnya juga ya. Dan ini akan lebih tipis lagi ya. Karena yang di bagian bodinya tadi sudah cukup kita kasih lem. Jadi di sini aku menggunakan lemnya ini tipis sekali ya, tuh. Tipis banget ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu tebal-tebal, yang penting rata ya. Kalau sudah rata itu kalau dia mengering dia akan kuat ya. Nah, ini kita ratakan ke seluruh bagian dari backdoor-nya ini. Oke, setelah kedua sisinya ini kita kasih lem, ini kita biarkan dulu sekitar 5-10 menit saja ya, sebelum kita pasangkan keduanya. Karena supaya lemnya ini kering dan pada saat menempel ini langsung kuat ya. 5 minutes later. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, sekarang kita bisa menempelkan kedua bagian dari HP ini ya. Jadi ini sudah cukup ya keringnya. Sekarang kita akan mulai menempelkan backdoor-nya ke bagian bodi HP-nya. Kita bisa mulai dari atas dulu atau bawah dulu. Tetapi mungkin lebih baik dari bagian atas dulu karena itu bagian kameranya ya, supaya pas di kameranya. Lalu kita tekan perlahan-lahan pada bagian sisi-sisi pinggir dari backdoor HP ini. Kalau ada sisa-sisa lem bisa kita bersihkan dulu atau dibersihkan nanti juga nggak apa-apa ya kalau ada sisa lemnya. Kemudian kita bisa menggunakan isolasi bening yang kecil untuk merapatkan bagian sisi-sisi dari backdoor-nya. Jadi kita tempelkan dan direkatkan ke bagian LCD depannya. Jadi kita bisa menggunakan di beberapa sisi dari backdoor ini supaya menempel lebih kuat. Lalu kita diamkan selama 2-3 jam ya. Kita bisa sambil gunakan dan kalau mau lebih kuat lagi bisa kita diamkan semalaman baru kita copot isolasinya ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.